Shalom, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan sedikit daripada firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita masuk ke dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk sekali lagi Tuhan. Satu hari lagi Engkau berikan kepada kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Engkau yang pakai hamba sebagai alat di tangan-Mu, Engkau yang sembunyikan hamba Tuhan di balik salib-Mu Tuhan, sehingga hanya kebenaran-Mu saja Tuhan yang nyata. Sekali lagi Tuhan, Kau sendiri yang bedah firman ini bagi kami, dan biarlah setiap hati kami yang mendengarkannya Tuhan bisa menghidupinya dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, langsung aja kita buka Alkitab kita ke Kejadian pasal yang ke-40. Ya, situasi pandemi kali ini kita tahu makin parah, makanya kita masih dalam online lagi ya gerejanya. Jadi kemarin kita sempat beribadah secara offline, tapi kita akhirnya dipaksa untuk kembali online. Tapi kita tetap bersyukur, kita harus tetap terfokus sama Tuhan, dan jangan sampai kerohanian kita lemah. Oke, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, seperti yang saudara-saudari sudah ketahui bahwa saya sedang membahas seorang tokoh Alkitab yang bernama Yusuf. Dan kali ini saya ingin membahas Yusuf ini, di mana ini adalah bagian yang keempat ya. Kita akan bahas dari Kejadian 40 ayatnya yang pertama sampai pada yang terakhir di pasal ini, dan kita akan bahas ayat per ayat ya, seperti biasa. Bapak Ibu mohon yang mendengarkan secara online bisa menyiapkan diri dengan buka Alkitabnya ya. Jangan, kalau bisa supaya lebih fokus gitu. Jadi ikutin ayat per ayatnya, oke? Ya, saya akan mulai dari ayat yang pertama. Sesudah semuanya itu terjadilah bahwa juru minuman Raja Mesir dan juru rotinya membuat kesalahan terhadap tuannya Raja Mesir itu. Nah, jadi ini sudah dimana kita tahu bahwa Yusuf ini ada di dalam penjara ya, dimana dia difitnah di pasal sebelumnya ya, karena katanya dia yang mau memperkosa istri daripada Potifar, padahal kan dia difitnah, dia tidak lakukan itu. Nah, karena dia tetap dalam kebenaran, namun dia difitnah dan dia akhirnya masuk ke penjara. Namun sekarang kita lihat bahwa ada juru minuman dan juru roti raja. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ini dua orang yang cukup penting sekali di dalam kerajaan, karena dia ngurusin makanan dan minuman raja ya. Jadi kalau minuman itu dia yang harus mencicipi apakah itu ada baik atau enggak, diracuni atau enggak gitu ya. Makanan juga dia harus siapkan, jangan sampai ada mungkin ya batu di dalamnya atau mungkin kotor segala macam, itu nggak boleh. Kalau itu terjadi, dan itu terjadi pada saat ini ya, itulah akibatnya. Jadi mereka melakukan kesalahan tuh mungkin ya di sini nggak dikasih tahu, tapi pasti berhubungan dengan pekerjaan mereka, yaitu ya mungkin minumannya ada kotoran, serangga mungkin ya, kelewat ada semut mungkin ya, kita nggak tahu di situ. Cuman yang jelas karena hal itu mereka dipenjara ya. Ayat 2, maka murkalah Firaun kepada kedua pegawai istananya, kepala juru minuman dan kepala juru roti itu ya. Marah besar raja Firaun ini ya. Lalu ayat 3, ia menahan mereka dalam rumah kepala pengawal raja, dalam penjara tempat Yusuf dikurung. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan ya, seiring kita membahas dari Yusuf bagian yang pertama, kedua, ketiga, dan sekarang udah yang keempat, selalu ada sebuah hal yang dimana itu orang bisa menyebutnya kebetulan, atau kita bisa menyebutnya adalah pimpinan Tuhan ya. Kita tahu ceritanya di mana Yusuf lah yang diberikan mimpi oleh Tuhan sehingga dia dibenci oleh saudara-saudaranya. Saya pernah katakan di bagian yang pertama, saya bilang, bagaimana kalau mimpi itu datangnya ke Yakub atau ke saudaranya salah satu, bukan Yusuf yang diberikan mimpi oleh Tuhan. Bisa jadi saudaranya tidak terlalu marah gitu ya, tapi itu karena diberikan kepada Yusuf, dan Yusuf dengan kepolosannya menceritakan ke saudara-saudaranya mimpi yang
yang salah itu jadi gimana ya? Ya jadi benci gitu. Nah, saya rasa itu bukan sebuah kebetulan. Kemudian juga kita tahu, kita ikuti ceritanya di mana dia diutus oleh ayahnya untuk mengecek saudara-saudaranya yang sedang bekerja di ladang, dan ternyata di ladang itu tidak ada orang gitu. Nah, bisa aja Yusuf di situ pulang dan dia selamat gitu. Tapi ternyata ada satu orang yang tidak diberitahu namanya di situ, sedang di situ, dan dia juga yang kasih tahu, "Oh, saudara-saudaramu ada di sini. Kamu pergi deh." Ya. Dan kemudian waktu dia sudah mau dibunuh dan ditinggal ya di dalam lobang, waktu saudara-saudaranya udah tangkap si Yusuf ya, dia udah berniat di dalam hati mereka untuk membunuh Yusuf, itu tiba-tiba ada orang apa? Ismail yang lewat, sehingga Yusuf nggak jadi ditinggalkan dalam sumur yang kosong, nggak jadi dibunuh, tapi salah satu dari mereka jual aja supaya ada cuannya, dijual aja supaya kita dapat uang gitu. Jadi kayak gak tahu ya, kalau mungkin orang-orang yang tidak mengenal Tuhan akan bilang ini adalah sebuah kebetulan, tapi saya rasa ini sangat-sangat mustahil untuk sebuah kebetulan. Kenapa? Karena kejadiannya itu bertubi-tubi dan terus-menerus gitu loh. Jadi dia dijual, dan dia bisa aja dijual jadi tukang batu, tukang apa yang menjadi hamba seseorang yang tidak terkenal, tapi ternyata dia dijual kepada seorang Potifar yang adalah juga petugas yang sangat penting di istana. Kemudian dia dipenjarakan, dia bukan di penjara yang biasa, tapi di penjara raja. Dan sekarang saat dia di penjara sekalipun, lagi-lagi ada kejadian ini, yang dimana ada petugas istana yang sangat penting di penjara juga. Jadi lihat alur hidup Yusuf ya. Secara manusia mungkin kita melihat kayak, kok kayaknya Tuhan jahat ya, kok kayaknya Tuhan apa ini ya, kayak Yusuf udah baik, Yusuf udah taat, tapi kok kenapa hidupnya tuh tetap aja susah gitu loh. Dijual lah, jadi dipenjara lah, segala macam, dan dia tetap taat, tapi kok tetap aja kejadian hidupnya tuh nggak membaik, bahkan memburuk gitu loh. Nah, dan di sini juga kita melihat, tapi di saat kejadian-kejadian buruk itu terjadi, kita juga melihat bagaimana pimpinan Tuhan dalam hidup Yusuf. Ya, dimana sekarang dia dipertemukan dengan orang-orang yang penting di dalam istana, yang benar-benar penting ya. Jadi hal pertama yang kita perlu perhatikan adalah dari kisah ini adalah, yang pertama dari poin cerita ini yang hari ini adalah, walaupun di dalam masalah, percayalah bahwa Tuhanlah yang ambil kontrol. Even in the trouble, believe God is in control. Ya, walaupun di dalam masalah yang berat, walaupun di saat di hari-hari ini kita melihat bahwa hidup kita kok nggak membaik ya, hidup kita kok malah makin parah ya, mungkin dari kita ada yang malah tertimpa musibah gitu. Tapi percayalah, dari firman yang hari ini Tuhan mau mengingatkan, apapun yang terjadi dalam hidupmu, engkau adalah anak Tuhan, yang dimana hidupmu itu ada di dalam tangan Tuhan, dan Tuhanlah yang berkontrol, yang punya kontrol dalam hidupmu. Percayalah bahwa Tuhan satu-satunya yang bertahta dalam hidup kita. Nah, di sini Yusuf kita lihat bagaimana kondisi dia masih di penjara segala macam, tapi bagaimana Tuhan selalu di dalam kontrol. God is always in control. Kemudian ayat 4, kepala pengawal raja menempatkan Yusuf bersama-sama dengan mereka untuk melayani mereka. Demikianlah mereka ditahan beberapa waktu lamanya. Ya. Kita tahu di sini katanya mereka ini ditempatkan bersama-sama dengan Yusuf. Ya. Dan di dalam penjara ini juga, walaupun ini sama-sama tahanan gitu ya, Yusuf kan tahanan, terus dua orang ini kan juga tahanan baru gitu ya. Ya, tapi ternyata di dalam penjara pun ada politiknya, Bapak Ibu, ya. Kenapa? Karena dibilang di sini katanya apa? Kepala pengawal raja menempatkan Yusuf bersama-sama dengan mereka untuk melayani mereka. Jadi Yusuf sengaja ditaruh bersama-sama dengan dua orang ini untuk melayani dua orang ini. Bayangin, di penjara, udah di penjara, tapi Yusuf juga
sebenarnya kita tahu ya dari pasal sebelumnya dia menjadi yang ngurusin satu penjara, tapi sekarang dihususkan untuk melayani 2 orang ini. Ya. Kemudian apa? Pada suatu kali bermimpilah mereka keduanya, baik juru minuman maupun juru roti raja Mesir yang ditahan dalam penjara itu. Masing-masing ada mimpinya pada satu malam juga, dan mimpi masing-masing itu ada artinya sendiri. Bapak Ibu, ini hal yang cukup unik gitu ya. Karena 2 orang ini bermimpi sekaligus gitu, bareng-bareng gitu. Nah Bapak Ibu, kita tahu bahwa di perjanjian lama Tuhan sering berbicara melalui mimpi. Ya, itu adalah salah satu cara Tuhan berbicara. Karena kita tahu kalau kita sekarang kita mungkin nggak Tuhan berbicara dengan lewat mimpi kepada kita secara personal ya, secara secara personal ya bisa aja gitu. Tapi kembali lagi, mimpi yang kita dapatkan itu jangan sampai bertolak belakang dengan firman Tuhan. Artinya apa? Kita harus konfirmasi lagi, sesuai nggak dengan firman. Dan saya percaya bahwa kalau seandainya Tuhan berbicara pun dengan lewat mimpi pada saat ini ya, itu bersifat individual. Jadi bukan yang kayak Tuhan bermimpi kepada saya bahwa tahun ini Indonesia akan seperti ini, Indonesia akan seperti itu. Enggak. Kalau seandainya memang Tuhan berbicara melalui mimpi pun, saya percaya bahwa mimpi yang diberikan Tuhan itu bersifat individual, yaitu hanya untuk saya. Dan mimpi itu kembali lagi kita harus sungguh-sungguh berhati-hati ya. Ini kembali lagi saya bilang kalau ini terjadi di perjanjian lama karena mereka belum punya Alkitab ya. Kalau kita sudah punya Alkitab, yaitu isi hati Tuhan yang penuh, yang full gitu. Jadi harus berhati-hati, jangan sampai kita pakai mimpi kita terus kita langsung kayak, oh saya harus berangkat ke sini, saya harus lakukan ini. Kenapa? Karena saya mimpi ini. Oh hati-hati ya. Karena kalau memang begitu caranya, ya jelas kita semua tidak perlu baca Alkitab. Betul ya? Alkitab adalah firman Tuhan, isi hati Tuhan yang memang Tuhan sudah persiapkan untuk kita di zaman anugerah ini. Ya. Jadi apapun yang kita dapatkan, mau mimpi ya, mungkin kita bermimpi kita tiba-tiba harus berangkat ke mana lah, daerah mana untuk misi ya. Ya kita harus konfirmasi ulang lagi dengan firman Tuhan, dengan orang-orang yang mungkin gembala kita segala macam ya. Jangan terburu-buru ikutin mimpi. Namun di sini kita balik lagi ya ke kisah ini, di mana mereka ini di perjanjian lama ya, mereka ini mimpi itu sangat signifikan gitu loh. Nah di sini mereka berdua bareng-bareng mimpi di satu malam yang sama katanya. Ya jelas ini sesuatu hal yang nggak biasa gitu. Ayat 6 ya. Ketika pada waktu pagi Yusuf datang kepada mereka, segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati. Lalu ia bertanya kepada pegawai-pegawai istana Firaun yang ditahan bersama-sama dengan dia dalam rumah tuannya itu, mengapakah hari ini mukamu semuram itu? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hal pertama tadi even in trouble believe God is in control. Walaupun dalam kesulitan, percaya bahwa Tuhanlah yang ambil kendali. Poin yang kedua adalah even in trouble Joseph still cares for others. Walaupun dalam masalah, walaupun dalam kesulitan, kita belajar dari Yusuf bahwa dia tetap bisa peduli dengan yang lain. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah poin yang menurut saya cukup sulit ya. Karena kebanyakan dari kita manusia ya, termasuk saya ya, kalau saya sedang dalam masalah, kalau saya sedang dalam kesedihan, mungkin saya lagi galau segala macam ya, ada masalah-masalah hidup yang sedang menerpa gitu ya, udah gak keburu deh buat mikirin orang lain. Benar gak sih? Kalau kitanya lagi diterpa oleh masalah kitanya sendiri, semua masalah bertubi-tubi kita sedang hadapi, gak ada waktu, gak ada pikiran, gak ada resources untuk orang lain deh. Ya kan? Ya saya katakan ini karena saya pun termasuk seperti itu. Namun pada hari ini kita belajar bahwa Yusuf berbeda.
Kita tahu di posisi ini Yusuf bekas dia disakiti oleh saudara-saudaranya, dia difitnah di rumah bosnya, yang dimana dia berikan segala kemampuannya untuk membesarkan bosnya, tapi dia difitnah dan dia dipenjara. Dan kita tahu dia kondisi sedang di bawah ya, sedang di bawah hidupnya, bukan dia lagi enak gitu loh. Tapi di saat dia melihat orang lain, katanya apa? Mereka bersusah hati katanya. Terus di ayat 7 katanya, mengapakah hari ini mukamu semuram itu? Jadi artinya dalam keseharian Yusuf ini, di saat dia layani dua orang ini, di saat dia kerjakan tugas dia di penjara ya, itu ternyata dia punya sikap yang baik, jelas ya. Kalau nggak, mana mungkin dia bisa perhatikan orang lain. Kalau dia layani dua orang ini dengan dengki, pasti dia yang kayak antre makanan udah yang ogah-ogahan, nggak mungkin mau peduli muka mereka mau kayak gimana. Terus nggak peduli juga mereka lagi sedih atau enggak. Tapi pagi ini kita lihat ya, katanya dia lihat dua orang ini dan katanya mukanya semuram itu, dan dia langsung kayak kenapa gitu loh. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, meskipun dalam masalah, kita jangan sampai lupa bahwa kita hidup bukan hanya untuk diri kita. Kita harus belajar juga tetap lihat orang lain. Mungkin ini adalah poin yang kamu gak tahu masalah apa yang saya sedang hadapi. Mana mungkin sih saya pikirin orang lain. Ya, saya yakin memang sebuah hal yang sangat tidak realistis. Tapi saya yakin dan percaya, jikalau kita punya Roh Kudus dalam diri kita, seperti Yusuf posisinya pada saat ini, kita kan punya hati untuk melayani, terlepas dari apa yang kita sedang hadapi. Bapak Ibu, kalau kita hanya bisa layani Tuhan waktu kita gak punya masalah, seberapa kekanak-kanakankah kita? Benar gak sih? Oh Tuhan, aku gak mau pelayanan, aku gak mau, kenapa? Aku lagi pusing, aku lagi bete gitu. Aku lagi ada masalah Tuhan. Bagaimana mungkin kau suruh aku untuk peduli orang lain? Tapi di sini kita belajar pada pagi hari ini. Cobalah untuk belajar. Lihat sekeliling kita. Bisa jadi ada yang lebih membutuhkan daripada kita. Jangan hanya fokusnya aku, perhatikan aku. Aku nih yang lagi kena masalah. Masa aku gak dipeduliin sih? Gila ya, ini pada gak peduli sama gua ya. Bapak Ibu, kalau kita punya sikap seperti itu, kitanya yang capek sendiri loh. Tapi kalau kita malah punya sikap yang aku emang masih lagi punya masalah, tapi aku masih hidup, aku masih bernafas pada pagi hari ini. Apa yang bisa aku lakukan? Oh, aku bisa telepon orang ini nih. Orang ini kayaknya lagi sedih deh. Aku bisa telepon dia. Aku bisa ngobrol bentar sama dia. Aku bisa doain dia. Bapak Ibu, percayalah, jikalau firman Tuhan ajarin kita kayak gini, pasti ada sebuah hal di balik semuanya ini. Ya. Yusuf peduli, Yusuf nanya. Kemudian apa yang terjadi, Bapak Ibu? Yang terjadi adalah dua orang ini langsung cerita. Ya, kita akan lihat ceritanya ayat 8. Jawab mereka kepadanya, kami bermimpi, tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya. Ya kan? Lalu kata Yusuf kepada mereka, bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpi itu kepadaku. Bapak Ibu, di sini walaupun di kondisi yang sedang sulit, sedang susah, dia peduli sama orang lain, Yusuf ya. Dan yang kemudian kita lihat di ayat 8, di mana di saat mereka murung ini, mereka bilang, aduh kita mimpi tapi kita gak ada yang tahu nih artinya. Terus Yusuf memberikan kredit, Yusuf meninggikan Tuhan lewat itu. Dia bilang apa? Bukan cuma Tuhan yang bisa. Coba ceritakan kepadaku. Jadi maksudnya bukan berarti Yusuf bilang dia ini Tuhan, bukan. Tapi dia mau bilang bahwa Tuhan dia sanggup.
Oh jelas, kamu mau cari jawaban di orang-orang lain, gak akan ada jawabannya. Karena jawaban yang kamu mau cari itu adalah hanya daripada Tuhan yang hidup. Dan Yusuf punya caranya, dan Yusuf kenal dengan Tuhan yang hidup ini. Makanya dia dengan percaya diri, dengan dia bilang, coba ceritain. Karena dia yakin bahwa dia kenal dengan Allah yang hidup. Kemudian apa? Ya. Kemudian juru minuman itu menceritakan mimpinya kepada Yusuf. Katanya, dalam mimpiku itu tampak ada pohon anggur di depanku. Ya, itu ayat 9, ayat 10. Pohon anggur itu ada 3 carangnya. Carang itu cabang ya Bapak Ibu ya, branch ya. Dan baru saja pohon itu bertunas, bunganya sudah keluar, dan tandan-tandannya penuh buah anggur yang sangat ranum. Ranum itu matang, bener-bener matang. Jadi dia mimpi ada pohon anggur dan ada tiga cabang gitu, dan bener-bener berbuahnya lebat dan matang banget gitu ya. Kemudian dia apa yang lakukan? Dan di tanganku ada piala Firaun ya. Firaun itu raja, piala itu gelasnya ya. Kemudian apa? Buah anggur itu kuambil, lalu kuperas ya ke dalam piala Firaun, kemudian kusampaikan piala itu ke tangan Firaun ya, dia kasih. Kata Yusuf kepadanya, beginilah arti mimpi itu ya. Yusuf langsung bilang, ketiga carang itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini Firaun akan meninggikan engkau dan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu, dan engkau akan menyampaikan piala ke tangan Firaun seperti dahulu kala, ketika engkau jadi juru minumnya. Wah, berita yang baik ya. Jadi katanya 3 hari lagi Firaun akan kembalikan kamu dalam posisi kamu yang penting itu gitu loh. Tapi di sini kita lihat dari ayat 14 ya. Yusuf itu punya sebuah harapan kepada orang ini. Kenapa? Karena ya kita tahu kondisinya di mana Yusuf ini difitnah. Dia masuk penjara bukan karena kesalahan yang sedang dia tanggung, bukan karena dosa dia, bukan karena kesalahan dia, tapi dia karena difitnah ya. Yusuf kasih request ya ke juru minum ini. Dia bilang apa? Tetapi ingatlah kepadaku, apabila keadaanmu telah baik nanti, tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Firaun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Sebab aku diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani. Dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan ini. Bapak Ibu, kalau kita pikir Yusuf itu bukan manusia yang kayak, gila Yusuf hebat deh, Yusuf luar biasa ya, dia bisa lewatin semuanya itu, nggak ada kepikiran, nggak ada apa, dia kok bisa cuek banget ya. Enggak, ternyata dia simpan di dalam hatinya, dan dia bilang apa? Aku diculik begitu saja. Dia tahu kondisi dia berat, dan dia bilang apa? Aku juga dimasukkan ke dalam penjara ini. Dia tahu Bapak Ibu, dan dia punya harapan bahwa orang ini akan ingat dia, kasih tahu ke raja tentang dia gitu loh. Setelah dilihat oleh kepala juru roti betapa baik arti mimpi itu, berkatalah ia kepadanya, aku pun bermimpi juga. Nah, ini temannya nih, yang tadi juru minum, yang ini juru roti, juru makannya ya. Dia bilang, wah beritanya bagus tuh, kayaknya mantap nih ya. Dia akhirnya cerita, dia bilang, berkatalah dia, aku pun bermimpi juga, tampak aku mengunjungi 3 bakul berisi panganan. Ya, panganan itu aneka ragam kue, gula-gula, manisan gitulah ya. Jadi kayak ada apa ya dibilangnya, ada 3 bakul gitu ya, makanan ya, kurang lebih. Dalam bakul atas ada berbagai-bagai makanan untuk Firaun, buatan juru roti. Jadi di mimpinya ini dia punya makanan yang siap untuk diberikan kepada raja. Tetapi burung-burung memakannya dari dalam bakul yang ada di atas kepalaku. Jadi dia lagi taruh bakul gitu ya, kayak bawa gitu mungkin ya. Terus burung-burung pada datang dan makan-makanin gitu. Yusuf menjawab, beginilah arti mimpi itu. Ketiga bakul itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini Firaun akan meninggikan engkau tinggi ke atas, dan menggantung engkau pada sebuah tiang, dan burung-burung akan memakan dagingmu dari tubuhmu. Ya ampun. Yang tadi 3 hari, tapi sama-sama 3 hari ya, katanya dalam 3 hari. Yang satu bakalan dibalikin ke posisinya, yang satu lagi dinaikin tapi ke tiang, dan untuk
digantung. Ya ampun ya. Dia pikir mimpinya baik juga nih gara-gara dia dengerin si juru minum. Ternyata dia punya buruk gitu ya. Dan ayat 20, dan terjadilah pada hari ketiga, hari kelahiran Firaun. Oh ternyata 3 hari lagi tuh ulang tahunnya Firaun. Saudara-saudara sekalian ya. Maka Firaun mengadakan perjamuan untuk semua pegawainya. Wow, semuanya diundang nih, pegawai-pegawainya, semua pegawai istana tuh dijejerin, diundang gitu ya. Kemudian apa? Dijamu gitu ya, bikin perjamuan. Kemudian dia bilang kayak gini, ia meninggikan kepala juru minuman dan kepala juru roti itu di tengah-tengah para pegawainya. Jadi juru minum dan juru roti ini yang tadinya di penjara ya, akhirnya dipanggil dua-duanya ya, dipanggil dua-duanya di tengah-tengah perjamuan ini. Apa yang si Firaun lakukan? Katanya gini, ayat 21. Kepala juru minuman itu dikembalikannya ke dalam jabatannya, sesuai kan sama yang si Yusuf katakan. Jadi si juru minum balik nih posisinya. Tapi yang satunya lagi apa katanya, sehingga ia menyampaikan pula piala ke tangan Firaun. Balik nih. Ayat 22, tetapi kepala juru roti itu digantungnya seperti yang ditakbirkan Yusuf kepada mereka. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ini adalah praktis yang bisa dibilang lumayan sering dilakukan oleh seorang raja ya. Dengan tujuan apa? Ya bikin takut. Nih lihat nih, ada 2 orang. Yang satu yang benar, yang mungkin terbukti tidak bersalah, aku balikin, aku kasih dia reward. Tapi yang sekali-sekali berani berkhianat, aku bunuh, aku gantung. Ini makanya sengaja sengaja disaksikan hal ini ke para pegawai dia gitu ya. Tapi apa yang terjadi ayat 23? Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Dan ini sekaligus poin yang ketiga, Bapak Ibu. Jangan pernah taruh percaya kita kepada manusia. Jangan pernah taruh pengharapan kita kepada manusia. Taruh itu kepada Tuhan. Yusuf di sini bukan berarti dia salah, dia berharap kepada juru minum ini. Tapi ya dia pasti kecewa, benar gak Bapak Ibu? Ya sama seperti kita, kalau kita mengandalkan manusia, bahkan firman Tuhan bilang kalau kita lebih percaya manusia daripada kita percaya Tuhan, kalau kita lebih mengandalkan manusia daripada kita mengandalkan Tuhan, maka kita terkutuk loh. Oh ya, masa sih? Ya kita buka ya Yeremia. Ini saya sembari buka Alkitab ya, Yeremia 17 ayat yang kelima. Ya, firman Tuhan begini, berfirman ya, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Kalau kita mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita gak akan kuat. Apalagi di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah masalah yang sedang menerpa ini, jangan pernah andalkan manusia, tapi andalkan Tuhan. Kalau kita andalkan manusia, kita akan dilupakan seperti Yusuf ini. Ya dia sedikitlah berharap dengan orang juru minum ini. Pada akhirnya dia dikecewakan. Tapi kalau kita lihat dari firman yang sama, Yeremia 17 ayat yang ke-7, katanya apa? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di saat kita andalkan Tuhan, kita itu seperti katanya tanaman yang akar-akarnya itu ke air. Artinya apa? Mungkin kita bisa alami kesulitan, kesusahan, tapi Tuhan gak akan pernah tinggalkan kita.
Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kita dan berjalan bersama dengan kita. Dan di sini Yusuf, kita lihat ya, di bagian ini di mana dia coba untuk berharap kepada juru minum, tapi pada akhirnya dilupakan. Walaupun Bapak Ibu, ini saya spoiler sedikit, di pasal 41 nantinya yang kita akan bahas, 2 tahun kemudian ya, juru minum ini si Firaun ini akan mimpi, dan juru minum ini akhirnya ingat, oh iya ya, waktu itu gue di penjara ada yang bantuin saya ngartiin mimpi loh gitu. Tapi setelah 2 tahun Bapak Ibu, saya berpikir-pikir ya, kenapa Tuhan nggak biarkan juru minum ini ingat, atau mungkin emang benar-benar dilupain gitu. Mungkin juga Tuhan dengan sengaja bikin juru minum ini lupa ya. Bisa jadi nggak? Bisa jadi hanya untuk mengajarkan Yusuf untuk tidak mengandalkan manusia. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pada pagi hari ini kita belajar ya, poin yang pertama tadi, walaupun di dalam masalah, even in trouble, percayalah bahwa Tuhanlah yang pegang nahkoda, yang pegang kendali. Percayalah hidup kita ini bukan kita loh yang nyetir. Jadi jangan khawatir, jangan takut, Tuhan loh yang nyetir. Tapi kadang-kadang kita gak percaya kalau Tuhan yang nyetir. Kita mau nyetir sendiri. Nah, coba lepaskan setir hidupmu, biarlah Tuhan yang in control. Seperti Yusuf. Dan yang kedua katanya, kita belajar hari ini adalah walaupun dalam masalah, cobalah kita belajar untuk tetap bisa peduli atau lihat sekitar apa yang kita bisa lakukan untuk sesama kita. Even in trouble, Joseph still cares for others. Dan poin yang ketiga, jangan pernah menaruh pengharapan atau menaruh kepercayaan kita penuh hanya kepada manusia atau kepada diri sendiri. Tapi taruh pengharapan kita kepada Tuhan. Maka kita akan beroleh kekuatan yang daripada Tuhan. Kekuatan yang walaupun diterpa badai, tetap bisa punya damai sejahtera. Bapak Ibu, satu hal yang saya sering katakan dan saya sering sharingkan adalah waktu Tuhan Yesus mau naik ke atas kayu salib, memenuhi panggilan hidupnya. Ada satu malam dia ke Taman Getsemani, betul ya? Diajak 3 orang. Di situ dia berdoa. Dan kita tahu dalam doa itu Tuhan katakan ya, kalau boleh Tuhan, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi biarlah kehendakku yang terjadi, tapi biarlah kehendakmu yang terjadi. Di situ artinya kita lihat bagaimana Tuhan itu mengandalkan Allah. Yesus itu mengandalkan Allah Bapa. Dia gak mengandalkan apa yang dia mau, dia gak mengandalkan diri dia, kekuatan dia. Dia lepaskan semua. Karena dia tahu Allah yang tahu yang terbaik bagi hidupnya. Marilah saya undang kita semua untuk kita percaya apapun yang terjadi, apapun yang sedang kita hadapi sekarang, baik itu baik, baik itu buruk, kita percaya bahwa Tuhan punya rencana yang besar bagi hidup kita. Tuhan tahu hal yang terbaik bagi hidup kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami udah boleh bahas sekali lagi kehidupan Yusuf dan kami boleh belajar sedikit Tuhan. Biarlah hal-hal yang sudah kami pelajari ini tidak hanya lalu begitu saja Tuhan, tapi boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.